Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau review, ini banyak sekali paket, dan ini semuanya tentang kijang saya yang baru saya cat itu pernak-perniknya. Tapi hari ini saya mau ke bengkel, saya mau review barang yang pengen saya pasang hari ini, yaitu stop lamp, lampu stop lamp, dan sama ini untuk footstep ya, karet footstep yang sering rusak, tapi ini yang sering salah beli. Dua dulu aja ya, kalau washer ini besok aja saya buat video sendiri tentang pemasangannya. Saya ini mau gunakan untuk pendingin kondensor AC, jadi mau saya semprotkan air. Besok saja sekalian sama masangnya. Hari ini kita akan review tentang karet footstep sama lampu stop yang smoke atau yang hitam. Yang lain-lain itu masih banyak sekali, besok kita review satu-satu. Dari sekian banyak barang yang saya spill tadi di dalam, itu memang barang-barang yang saya mau ganti karena faktor usia. Contohnya adalah stop lamp atau karet-karet yang ada di jendela, kemudian ada karet footstep. Ya, intinya barang-barang yang memang sudah getas, berubah warna, dan memang terlihat sudah kusam. Nah, kali ini saya mau spill nih barang yang menurut saya ini barang lama, tapi bagus sekali dan murah. Kemudian yang jelas ini banyak teman-teman yang salah beli. Ini kalau pengalaman saya di komunitas ya. Ternyata stop lamp kijang itu baik dari yang tahun 80, 90-an itu ada perbedaan dari yang 5K super biasa 1500 cc biasa sama yang sudah model Grand Extra itu beda. Bedanya apa? Baik dari lekuknya sama jumlah baut pengaitnya. Nah, bagi teman-teman sebagian yang upgrade siluman kijang super lama itu pasti paham. Kita bongkar dulu. Ini adalah produk stok lama. Ini ada kodenya, Toyota Kijang ZES. Jadi ini untuk kijang luar negeri. Nah, ini yang saya suka dari ini warnanya smoke atau warnanya kehitam-hitaman. Jadi ketika kita membeli lampu mika yang aksesoris itu, kalau yang kristal bening itu sering menguning ya kan. Dulu saya pernah sepil pakai autan, itu mungkin hanya bertahan 1 tahun, tapi kembali lagi ke asalnya yaitu menguning karena memang mungkin dari bahan plastiknya yang jelek ya. Kalau kita ingat sama kendaraan motor-motor Cina zaman dahulu, motor-motor murah model kayak Supra X100 itu kan lampu-lampunya mudah menguning. Nah, itu mungkin karena memang sifat bahannya. Nah, ini saya beli harganya 250. Satu set kanan kiri, pembuatnya adalah Cina. Ini termasuk barang yang sudah mulai susah ya dicari karena edisi khusus warnanya smoke, kemudian atau smoke itu menghitam. Kemudian ini untuk pasar luar, jadi bukan untuk yang kijang Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kan banyak produsen lampu-lampu seperti ini, misal kayak DNY itu ya. Kalau DNY itu kan pabrik lokal, sedangkan ini kan pembuatnya memang dari luar Indonesia. Jadi memang ini sudah agak menipis sepengetahuan saya untuk stoknya yang ada di Indonesia. Nah, ini packagingnya sangat bagus, ada bubble wrap double, kemudian busnya tadi juga rapi. Nah, kalau yang beli DNY itu biasanya di ketiga soket sini dapat kabelnya ya, sama fitting bolam. Nah, ini kita lihat tidak ada, dan coba kita lihat penampakan fisiknya secara keseluruhan sama yang kristal itu sama bentuknya, cuma ini yang membedakan dia smoke ini ya, agak menghitam seperti ini. Jadi dia ada efek kehitam-hitamannya tuh. Jadi kacanya ini bisa menyamarkan
sisi kusam menguningnya yang sering menyerang pada bagian lampu-lampu variasi yang sudah aftermarket. Nah, ini sampai ke merah-merahnya ini juga lebih hitam. Oke ya. Nah, ini kalau dilihat dari build quality-nya, pada bagian sambungan-sambungan sininya itu dia benar-benar rapi teman-teman. Rapi, tidak ada goresan-goresan yang sisa-sisa plastik itu nggak ada. Kemudian untuk lubang bautnya yang saya sering bilang salah itu, kalau yang Kijang Super 80-an sampai di bawah tahun 93 itu bautnya 6 teman-teman. Di atas 2, tengah 2, bawah di 2 juga. Sedangkan kalau yang sudah Kijang yang model 93 ke atas atau yang sudah model Grand Extra Super G itu bautnya cuma 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian lekuknya ini juga berbeda. Kalau yang super lama itu dia lebih menyiku dan lebih kecil. Sedangkan kalau ini dia lebih oval ya, lebih oval. Jadi kalau dilihat dari atas antara lampu stop lamp Kijang Super di bawah tahun 93 itu bentuknya beda. Jadi di teman-teman yang upgrade misalkan mau facelift, pada bagian lampu belakang ini juga pasti harus digerenda bodinya, dilebarkan agar lampu ini bisa masuk. Kalau dipaksa nggak bisa, karena dari dudukan baut untuk penguncinya saja sudah tidak pas. Jadi di sini tadi yang saya bilang yang sering salah beli itu ini jumlah baut, kemudian nembungnya sama-sama. Yang penting bilang stop lamp Kijang aja, nah itu nanti nggak bisa dipasang. Ingat, sekali lagi saya tekankan kesimpulannya untuk lampu ini yang sering salah beli dari tahun 88 sampai di bawah 93 itu tidak bisa pakai yang 4 baut 4 kaki. Yang 88 sampai 93 itu 6 baut dan lebih kecil. Jadi ini lebih nyiku. Ya, kemudian yang 93 ke atas sudah 4 baut seperti ini dan lebih lebar, lebih dinamis ya. Jadi tidak terlalu nyiku di sini. Di sini sudah sangat oval dan di sini tidak ada seperti embos-embos yang keluar ya. Ini full mulus semuanya, atas bawah mulus. Tidak ada embos. Biasanya kan di bawah sini sering ada embos mata kucing. Nah, ini tidak ada dan full mulus. Secara umum seharga 250 ini finishingnya cukup bagus. Biasanya di sini juga warna dop hitamnya. Ini hitamnya hitam metalik ya. Kalau kita beli yang DNY itu kan dop, ini tidak hitam legam seperti ini. Kemudian untuk bahan plastiknya ya menengah biasa saja, tidak istimewa, plastik ember biasa. Cuma minus soket aja ini, tapi nggak masalah. Tapi juga bisa jadi masalah karena kadang ini penguncinya ini sama yang lama itu tidak sama. Ini kan ada lubang-lubang seperti ini, ya kan? Ini sama fittingnya yang bawaan itu kadang mungkin sering tidak cocok. Makanya ya saya bisa katakan tidak masalah, tapi juga bisa masalah. Tapi bagi saya bukan masalah karena saya bisa punya opsional fitting banyak, jadi nanti bisa saya ganti. Tapi ini lebar ini kan ada yang lebih lebar, ada yang kecil. Bagi saya tidak masalah, tapi mungkin bagi sebagian orang yang pengennya PNP pasti masalah. Kemudian ada sponsnya ini, nah ini yang cukup bagus. Kalau di DNY itu sponnya nggak serapi dan setebal ini. Sedangkan ini gunanya untuk meredam agar pada pemasangan nanti dia tidak langsung bertatapan dengan bodi. Oke, cuma minus soket aja, selebihnya bagus. Bisa teman-teman lihat sendiri itu. Finishingnya bagus, plastiknya juga bagus. Kemudian reflektor di dalamnya itu juga hitam, agak menggelap, tidak pure putih. Oke ya. Oke, kanan kiri sama. Saya masukkan lagi. Kita lanjut ke barang yang kedua ini yang juga sering salah beli. Oke, jadi ini secara keseluruhan saya puas harga segitu, termasuk murah karena barangnya bagus, finishingnya bagus, cuma minus soket aja. Oke, sekali lagi ini
teman-teman bisa dapatkan ini di deskripsi video ini ya, diklik di judulnya, deskripsi videonya, nanti akan muncul link pembeliannya. Nah, ini barang yang kedua adalah karet footstep ini, karena ini tidak ada yang jual ori, dan ini kebanyakan produk buatan dari lokal ya, maksudnya ada pengrajin, entah itu bengkel body repair atau orang yang sering jualan resin, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini nyarinya yang ori susah teman-teman. Tapi ini bentuknya menyerupai yang ori, karena kalau tidak yang ori nanti tidak pas dengan besi footstepnya. Nah, ini sekalian buat pembelajaran teman-teman biar tidak salah beli, karena di lapangan banyak sekali di toko online itu yang tulisannya footstep kijang tapi peruntukannya barangnya datang nggak bisa dipasang. Ini adalah barang yang sering hilang, pecah, kemudian carinya juga susah di toko spare part atau toko offline, harus beli online. Nah, ini saya kemarin juga bisa mengatakan bahwa ini sering salah beli itu karena pengalaman ada teman saya yang beli nggak bisa dipasang. Nah, ini bahannya karet, sedangkan kalau yang ori kijang itu bahannya plastik ABS. Nah, ini dia bahannya karet, yang selama ini saya pikir ini adalah plastik ABS seperti orinya, ternyata ini karet. Nah, dari bentuknya ini teman-teman yang banyak nggak sama. Footstep yang bawaan kijang ori itu kan yang bentuknya seperti ini yang benar-benar versi Grand Extra. Sedangkan banyak teman-teman itu yang pakai footstep universal tapi tidak tahu ternyata itu bukan orinya punya kijang. Sedangkan di pasaran yang jual karet footstepnya yang universal itu banyak, sehingga terjadi miskomunikasi antara footstep yang orinya seperti apa, yang universal seperti apa. Semua disamakan karet footstepnya seperti itu. Jadi intinya setelah barang datang nggak bisa dipasang karena mungkin footstepnya mobil Anda itu footstep ori tapi dibelikan karet yang footstep universal atau sebaliknya. Nah, ini kalau kita lihat aslinya itu plastik ABS, kalau ini karet ya. Jadi yang sering bermasalah itu dia pecah di sini kalau yang ori itu karena faktor usia, plastik getas. Sedangkan kalau ini karet saya nggak tahu ini bisa sampai berapa tahun kekuatannya, entah ini rawan putus atau enggak, tapi setidaknya kayaknya enggak karena ini karet mentah ya. Di sini juga konstruksinya bagus, ada seperti ini. Nanti mungkin pada proses pengencangannya saya kasih ring saja di sini. Kalau langsung baut nanti takutnya pecah, harus dikasih ring biar dia bisa mengunci dengan aman. Oke, ini harganya kemarin sekitar 90.000 atau 100.000 belum dengan ongkir. Dari depan belakang ini bentuknya sebetulnya kelihatan agak sama tapi beda ya, ada sedikit perbedaan tapi tidak begitu ketara. Dari lengkungnya biasanya. Oke, jadi ini berpasangan seperti ini. Kalau yang satunya itu benar-benar perbedaannya kelihatan, kalau ini tidak begitu, bahkan mungkin bisa dikatakan hampir sama. Kalau yang universal itu depan belakangnya kayak beda. Saya pernah beli memasangkan punya teman itu beda. Oke, jadi ini banyak karet mentah dan semoga saja awet. Cuma nanti tipnya pemasangannya di sini tetap dikasih ring, kalau enggak nanti takut pecah. Oke, mungkin dua benda itu saja yang saya review hari ini, tidak terlalu panjang. Besok lanjut kita ke itu yang tank washer
review barangnya sama pengaplikasiannya, kemudian nanti fungsinya untuk apa. Jadi ini kita berangkat dulu ke lokasi mobilnya, kita antar ini untuk bisa dipasang besok. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.